Iya. Apa permasalahannya ini? Iya, bisa tidur. Susah tidur, Kayaknya juga oversensitif. oversensitif, terus Bilang berdebar juga sesak nafas. Karena sering mendengar sesuatu yang orang lain tidak bisa dengar. gitu. Iya. Terus maksudnya itu kan kayaknya sihir ya, kiriman orang gitu. Cuman karena mungkin saya apa ya, enggak mau suuzon. Saya maksudnya saya maunya baik gitu, kayak saya kalau misalnya punya salah sama orang saya harus minta maaf tuh, tapi kayaknya semakin saya minta maaf kok semakin saya disakiti. Kayaknya saya ini dijebak begitu. Gitu. Jadi kayaknya dia kayak, oh ini anak gampang ini, dia maksudnya dia merasa bersalah terus sama kita, jadi saya tidak bisa melawan memang. Maksudnya karena kayaknya saya ketika saya lawan kesannya saya kayak jadi orang lain kayaknya. Apa yang dilawan? Ya, Apa yang dilawan? dilawan suara-suara itu, kayak misalnya bisa misalnya kan Suara atau kata hati? Suara yang terdengar atau kata hati yang selalu ngomong gitu, suzon, oversensitif itu. Tapi kayaknya dilawan juga kata hati, karena Seperti itu ya? iya, Antara itu ya? kata hati, karena memang kan sudah pernah diobat di sana di kampung, memang katanya mata batin memang terbuka. Diobat di mana itu? Di Rukyah. Iya, di Rukyah pakai tenaga dalam ilmu batin begitu, katanya memang. Tidak takut ditransfer sama jin nanti? Iya, itu yang kita maksudnya dia bilang Iya. sudah tidak ada sebenarnya, cuma jin dengan jin yang lawan itu. Itulah. Itu biasa orang yang tidak ada gangguan jadi ada gangguan, yang ada gangguan jadi tambah parah. Iya. Seperti itu. Kelihatan mereka hebat, akan tetapi di mata Allah mereka itu adalah orang-orang yang syirik. Iya. Itu iya. Nah, itu makanya. Ya, Tapi Pak, memang jin dia kasih bakuan. Jeruk makan jeruk. tapi memang maksudnya karena memang juga dia tidak pakai ilmu lain, zikir juga yang dia pakai. Hilang itu yang hitam-hitam itu kan, yang sihir-sihir itu. Cuman memang saya disuruh alihkan, cuma saya tidak bisa alihkan. Nah gitu. Iya. Sudah berapa lama begini? 1 bulan. Itu bulan. Iya. Baru 1 bulan ini ya? Iya. Oke. Apa lagi? Kejanggalannya. Bisa tidur. Susah tidur malam Tadi atau setiap hari? yang saya lihat dia suka ketawa sendiri, kadang menangis, juga menangis. Bukan itu Ketawa. Saya tanya kenapa? Karena apa? Tidak begitu. itu dialihkan. Caranya mau mengalihkan seperti itu, bicara sendiri supaya tidak fokus ke sana. Oh gitu. Baik. Apalagi? Itu aja keluhannya. Tapi kenapa tuh biasa ketawa sendiri, menangis tiba-tiba menangis? Karena menangis dengan sampai mereka bicara. Oh gitu ya. Karena kayak saya juga maksudnya selalu kayak apa namanya respon mereka. Jadi kayak kalau misalnya mereka bilang mereka kayak ketawakan saya juga ketawa. Oh gitu. Iya. Itu itu apa? Bisikan-bisikan itu. Iya. Oh gitu ya. Jadi kita belum bisa memastikan bahwa sihir ya. Gitu. Kalau memang Kita ingin memastikannya, kalau memang sudah diagnosanya seperti ini, maka kita proses ruqyah. Kita minta kepada Allah petunjuk apa yang sedang terjadi dari masalah yang dialami ini. Begitu. Dengan cara kita akan bacakan Quran. Ya. Gitu. Saya akan bacakan Quran. Dengarkan baik-baik saja. Tidak usah diikuti. Perhatikan, hayati baik-baik Al-Quran yang saya bacakan. Ya, karena kata Allah kan wa idza qara'al qur'anu fastami'u la wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, apabila Al-Qur'an itu dibacakan, maka dengarkan dan perhatikan dengan baik la'allakum turhamun, agar engkau itu mendapatkan rahmat. Rahmat itu pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, ya. Begitu. Itu saja nanti tugasnya. Ya, begitu. Nanti kita lihat bagaimana petunjuk apa yang Allah berikan kepada kita. Di situ baru bisa kita simpulkan insyaallah, ya. Hanya itu saja masalahnya. Itu aja ya. Tidak ada? Tidak pernah kesurupan? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Nah, gitu. Oke. dibilang yang 3 hari ini malas
kayak malas-malas sholat, Malas ibadah. malas ibadah ya. Takut. Padahal sebelumnya karena selalu diawasi kan, jadi Itu. kayak gimana? Jadi kemana-mana merasa ada yang ikut, ada yang ngawasin gitu. Sampai gitu kan, kalau di rumah kalau kesini bisa hilang kan, itu ternyata masih ada. Oh gitu ya. Dia pernah bilang katanya kalau ke Palu tidak hilang, maksudnya hilang. Ternyata Masih kemana-mana ada. Karena apa ini? Sudah berapa hari di sini? Baru tadi sampai gitu ya. Oke. Apa lagi? Masih ada lagi mungkin yang perlu saya ketahui? Jadah itu aja. Gangguan jin yang lain ada, Ya. bisa dideteksi. Kita pastikan nanti sebentar proses ruqyahnya. Petunjuk apa yang akan Allah berikan kita. Gitu. Reaksi Kalau macam dia ada gangguan, ya reaksinya ada. Iya. Seperti yang ini dan itu banyak reaksi. Itu. Berarti kita dikendalikan oleh mereka. Dikendalikan apa? Dikendalikan sama. Kamu harus kendalikan dia, jangan. Kita ini begini, dengarkan baik-baik. Kita itu ada Allah, ya. Allah yang maha besar. Ketika kita minta perlindungan, maka sebaik-baik perlindungan itu adalah perlindungannya Allah. Berarti kalau Allah sudah lindungi, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelakai kita. Yakin ya? Ya, kita akan proses ruqyah, akan dibacakan Quran. Nanti kita nanti akan saya doakan kepada Allah supaya diangkat semua penyakitnya, baik fisik maupun mental fisik, yang medis maupun non medis, yang jasmani maupun yang rohani. Ya, baik. Tenangkan dirinya, ya. Tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Ya, jangan tanamkan rasa takut dalam hatinya. Nanti saya proses ruqyah, tetap tenang, rileks, santai, diam. Kalau ada sesuatu yang dirasakan, biarkan saja. Ya, biarkan saja, serahkan semuanya sama Allah. Oke? Ya, baik. Menghadap ke kiblat. Baik. Ya, begitu ya. Cari posisi duduk yang paling bagus, yang paling nyaman, yang tidak bikin capek, karena prosesnya itu memakan waktu sekitar 10, 15 sampai 20 menit. Begitu, ya. Sudah posisi yang paling enak ini? Baik, ya. Tetap tenang ya, santai ya. Jangan takut ya. Kita takut itu hanya sama Allah. Sekarang tarik nafas panjang dulu, lalu dibuang. Ya, bagus ya. Tetap tenang. Ya, betul. Biar enak sedikit perasaannya. Oke, sekarang istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ucapkan astagfirullahaladzim. Ya. Terus istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik. Ya. Sekarang diam. Pejamkan matanya. Fokus, dengarkan saya, ya. Kalau terasa pusing atau mual, nanti bisa dimuntahkan. Saya sudah sediakan kresek, ya. Iya. Tetap tenang ya. Ya. Terjadi sesuatu, entah tidak terjadi sesuatu, tetap tenang, ya. Oke, tetap tenang. Berharap perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfiki bismillahi arkik ya ma'syaral jin ukhruj adu Allah. Saya perintahkan jika ada jin yang bersarang di tubuh saudari saya ini, di tubuh anak Adam ini, di tubuh hamba Allah ini, semuanya keluar. Kalian yang selalu bersarang di kepalanya, bersarang di hatinya, bersarang di organ-organ dan di darahnya, yang selalu mengendalikan semua pikiran dan hatinya, semuanya keluar. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah
bukan untuk tinggal di dalam tubuh manusia, apalagi sampai mengganggu manusia. Semuanya keluar. Ukhruj. Sebelum saya bacakan ayat-ayat yang akan membakar kalian. Semuanya. Ukhruj adu Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ukhruj ya Allah ya ma'syaral jin. Keluarlah kalian semua jika kalian bersarang di tubuh hamba Allah ini. Ya, tinggalkan tubuh anak Adam. Kembali ke alam kalian, bertobat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Tinggalkan semua yang selalu merasuk dalam pikiran, yang membisikkan di dalam hati, yang selalu membelokkan kepada kesyirikan dan kebatilan serta kejahatan terhadap manusia. Semuanya keluar. Ukhruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Semua yang bersarang di hatinya, dalam pikirannya, semuanya keluar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. اخرج. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah berobat kemana selama ini? Selain ruqyah, sudah beberapa kali berobat? Banyak? Belum? Ya? Itu kali. Itu aja. Tidak ada sesuatu yang dikasih? Apa?
Air apa begitu jadi. Tabe. Selain itu apa lagi? Amalan. Apa? Cuma dia bilang Tiada, benda-benda atau apa dikasih? sekarang yang itu Iya. Supaya tadi kan tidak masuk. sudah periksa ke dokter? Belum. Ini asam lambung. Sama-sama. Iya, coba tabe. Tabe. Iya, ini masalah lambung ya. Coba tangannya begini. Coba tangannya. Memang suka. Ini bintik-bintik. Ini lambung bermasalah ini ya. Bercak-bercak putih banyak. Nih, Emang yang iya. parah ini. Ini lambungnya bermasalah ya. Tuh. Ya. Kenapa cepat Itu namanya GERD ya. GERD. Pernah ada riwayat mak dulu? Tidak ada. Nah itu di ruqyah berulang-ulang, mau berobat kemana-mana itu tetap ada. Karena itu berasal dari lambung. Baca bismillah. Iya. Lambungnya yang diobati. Diobati. Kalau ke psikolog itu dia akan katakan ini namanya GERD. Dia akan sarankan untuk cari liburan apa semua itu menghibur. Kalau kita terapi Qurani itu sering membaca Quran. Sering membaca Quran. Walaupun masih ada terlintas, baca terus Quran. Resapi Quran yang kita bacakan itu. Mulai dari Al-Baqarah. Bisa dibaca artinya. Ya, Artinya. boleh lebih bagus lagi. Itu kan Boleh. apa ini ada apa namanya efek samping dari berobat kembali? Mana? Ya, walau alam ya. Cuma yang jelas efek sampingnya itu ya dosa besar berobat kepada orang-orang seperti itu. Tenaga dalam. Ya. Karena Nabi melarang itu. Iya, berobat pakai jin. Mereka katakan ini tidak pakai jin, tenaga dalam. Tenaga dalam itu kemasan saja. Akan tetapi yang mereka salurkan ke sana itu menggunakan alam goib, berarti bantuan jin. Seperti itu. Itu bahaya. Mereka punya amalan tersendiri itu untuk mengamalkan mereka punya ilmu itu. Dibilang intak juga bukan karena memang zikir, cuma zikir saja. Iya, begitu. Itu yang dikatakan syirik, bukan mereka itu tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Namun di sisi lain, mereka meminta, mereka menyembah, mereka memohon pertolongan itu kepada selain Allah, yaitu kepada bangsa jin. Dengan wirid-wirid tertentu, mereka campurkan Al-Quran dengan kebatilan. Mereka campurkan zikir-zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akan tetapi di sisi lain, mereka menyembah kepada iblis, meminta kepada iblis. Seperti itu. Itu setelah dikaji, mereka punya kitab-kitab, buku-buku rujukan apa semua itu mengandung kesyirikan. Sehingga mengakibatkan mereka itu bisa bisa menebak orang, meramal orang, bisa membuat orang terlempar apa semua dan pakai tenaga dalam, itu semua menggunakan jin. Itu kalau bisa di zaman Rasul sudah pakai tenaga dalam. Rasul luka, sahabat luka. Tidak ada mau Rasul pernah kalah di peperangan. Tidak ada. Kalau bisa ya Rasul sudah gunakan. Bahkan Rasul jauh lebih hebat. Tapi Rasul tidak ajarkan itu. Berarti Berhenti ke orang-orang itu ya. Itu masalah lambung ya. Dari sisi medisnya juga kita periksa itu secara langsung itu adalah medis. Lambungnya bermasalah. Ini namanya GERD. GERD. Ya. Itu. Oh, kalau nggak makan. Tapi yang tidak bisa tidur itu kenapa? Ya. Asam lambung naik. Asam lambung naik, dia picu ke saraf otak. Tidur. Banyak yang terlintas. Banyak yang seperti berkata-kata. Jadi mau tidur sedikit terlintas lagi. Ada bunyi. Itu kan bukan karena apa kan? Mau lagi apa lagi gitu. Ada aja. Jadi susah tidur. Ayam, suara bebek, kabang, ini Iya. udah terkejut. Cemas, dengar sesuatu itu langsung gimana, ya kan? Itu namanya GERD. Saya ada beberapa kali itu ruqyah itu psikolog. Beberapa kali. Nah, saya konsultasi juga dengan mereka. Mereka menangani orang-orang seperti ini. Gitu. Ya, mereka menangani seperti itu. Cara penanganan. Begini, dia waktu sebelum pulang sempat mengajar di Anubus. Mungkin kekurangan kegiatan itu salah satunya. Iya, itu
atau asupan makanan yang tidak teratur. Ya, seperti itu. Ya. Misalnya kan pagi-pagi sudah harus hadir. Nah, Pagi makan gitu. pagi. Iya. Dan nulis kan disiplin. Iya, seperti itu. Makanan apa? Waktu makan yang tidak teratur, asupan makanan juga yang tidak seimbang, iya kan? Itu saja. Kalau kita di sini kita rekomendasikan ada herbalnya di situ. Ada namanya Vitamak, ada namanya sari madu, sari kurma. Itu yang dikonsumsi untuk mengobati lambung. Diminum itu sebelum makan. Jadi dia diatur pagi, siang, malam itu diminum sebelum makan. Jadi pagi itu terserah makanan ringan lah, makanan yang ringan lah, kue atau apa, boleh juga nasi. Jadi sebelum makan kita minum dulu herbal itu untuk mengobati lambungnya. Berarti kadang yang dibilang Tapi matanya itu Enggak, itu tipu daya dorang itu saja itu. Ya, mereka selalu menggunakan mata batin terbuka, kamu ini mata tipis apa semua. Begitu saja, mereka punya ilmu cuma di situ saja. karena dia punya kelebihan ini indra keenam. Ya, indra keenam. Itu indra keenam itu kemasan saja. Kalau di dalam Islam, indra keenam itu namanya orang ada gangguan jin. Indra keenam. Akan tetapi kita sudah buktikan dengan ruqyah syariah, kita bacakan Quran, ternyata tidak ada reaksi-reaksi bahwa ini terindikasi gangguan jin. Kalau kau terindikasi gangguan jin, kau akan bereaksi. Ya, seperti mual, muntah, kesurupan, gerak-gerak. Nah, itu Tapi kesurupan. dulu waktu di Rukia keluar rambut muntah. Saya kan pernah berarti Nah, itu sihir namanya. kalau sihir muntah Seperti keluar itu. rambut. Ini tidak ada. Keluar paku, keluar apa aja, rambut. Ini tidak bersendawa juga tidak. Iya, cuma itu aja tuh tetap terlintas toh. Iya, gitu. Ini namanya GERD. Jadi harus diobati. Diobati lah. Heeh. Kemudian kalau mau suka tenang, pakai parfum kasturi. Kita sudah sediakan di sini parfum kasturi ruqyah yang sudah di ruqyah. Supaya tenang jiwa. Ya, untuk menenangkan dia. Jadi kasturi itu kata Rasulullah, itu tanah di surga itu aromanya itu seperti aroma kasturi. Jadi ketika kita menggunakan kasturi itu seperti kita berada di surga. Artinya ketenangan itu, rahmat itu Allah berikan kepada kita ketika kita mengkonsumsi kasturi. Seperti itu. Minyak Itu terapi untuk orang-orang yang cemas. Itu. Kayak Ibu Maya. Iya. Ibu Maya begitu. Dia GERD kan. Hmm. Maksudnya antar saya ke tempat Rukia. Kenapa saya mau begitu? minyak apa?